Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya, Moana. Nah, teman-teman, ini di video ini aku mau share tentang bagaimana cara aku mengajarin si Luke part 2. Yang sebelumnya itu part 1 ya kan. Eh, jadi ini menurut pengalaman aku ya, selama aku baru pertama kali punya anak di Eropa ini, banyak sekali perbedaannya bagaimana cara mengajar mendidik anak itu dibandingkan dengan di Indonesia. Karena waktu aku punya anak juga dua di Indonesia, dan mereka sekarang sudah besar-besar ya. Eh, Anakku yang pertama itu umur 23 tahun, udah gadis gitu kan. Anakku yang pertama itu perempuan, umur 23 tahun, sekarang dia udah kerja dan kuliah. Terus anakku yang nomor 2 itu dia laki-laki, manis. Sama anakku yang pertama tuh manis gitu kan, cantik enggak tapi manis, ngangenin gitu. Eh, nah, anakku yang kedua ini laki-laki, dia kuliah di ini di Jakarta. Dia ngambil ini ya, masak ya, chef gitu. Jadi aku tahu banget bagaimana cara waktu aku punya anak pertama dan kedua itu dengan anak yang di Indonesia dan anak yang di sini. Jadi gini loh, cara orang Denmark itu mengasuh anaknya. Lihat jam dulu ya. Cara orang Denmark itu mengasuh anaknya, mendidik anaknya itu berbeda gitu kan dengan kita orang Indonesia. Maksudnya aku di sini bukan karena ini kita terlalu memanjakan anak itu, apa-apa kita bantu, kita lakukan biar lebih cepat gitu kan. Itu sebenarnya salah loh gitu. Eh, Emang sih kadang-kadang kita sebel gitu karena itu namanya anak ya, kadang lambat melakukan, aduh, greget gitu kan. Apalagi kita lagi buru-buru ya kan. Pagi-pagi nih paling gue sebel. Eh, nah, kalau orang Denmark, orang Eropa itulah ya, umumnya aku tuh shock gitu karena si Luke ini dia pernah marah sama aku karena pagi-pagi nih aku mau kerja, harus musim dingin itu kan ribet. Kalau musim dingin kan harus pakai jaket, pakai rempong deh, kayak mau ke planet Mars gitu, komplit harus pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai ini pakai itu. Jadi aku pengen bantu dia biar cepet gitu kan, biar nggak ketinggalan bis guanya gitu kan. Nah, karena aku ini bantuin, dia marah. Dia bilang gini, Moa, aku nggak mau selalu dibantu sama kamu, bilang gitu. Gue kaget. Dia bilang gini, ya, pakai bahasa Denmarknya. Kalau dia lagi marah banget, dia bahasa Denmark, ya ya gila du altid hjälp mig gitu kan, yang artinya aku nggak mau kamu selalu bantuin aku gitu. Gue langsung kaget. Oke, gue bilang gitu. Ya udah cepet lah, ini jamnya udah jam segini. Nah, eh, karena aku pernah juga ya ditegur sama gurunya si Luke ini. Tegurnya gini, dia bilang gini, Susana please, tolong ya, apa gini, kamu jangan terlalu membantu anak kamu untuk melakukan hal yang dia bisa gitu, karena itu nggak bagus, bikin dia nggak mandiri. Contohnya itu kayak dia pakai jaket, kayak dia pakai celananya, itu tuh udah bisa dia sendiri, atau dia pakai sepatunya, itu nggak bisa kamu harus bantuin dia. Karena di kindergarten ini dia ketinggalan dengan teman-teman yang lain, bagaimana cara memakai sepatu, baju gitu, karena dia bilang aku di rumah aku dibantuin mua aku gitu. Nah, kalau di kindergarten nggak bisa kita bantuin satu persatu anak-anak itu untuk pakai bajunya, untuk pakai jaket dinginnya. Kalau mereka harus main keluar kan harus komplit pakai bajunya itu. Jadi gurunya itu nggak bisa melayani anak itu satu persatu. Dan caranya gurunya itu mengajari anak-anak itu bagaimana cara pakai jaket, pakai tutup kepala, pakai hand club, pakai sepatunya gitu kan. Nah, ya itu dia. Nah, yang kebiasaan yang lain anak Denmark itu
mereka terbiasa jalan jauh, 2-3 kilometer itu 2 kilometer, 1 kilometer tuh kecil biasa gitu kan, nggak ada masalah. Anakku ini, si Luke ini, karena udah dididik di sini, jadi kalau kita ke Indonesia, dia emang si Luke ini nggak suka digendong karena katanya badannya sakit kalau digendong. Nah, kalau anak-anak di sini kan lebih berani gitu, lebih berani bertanya, lebih berani mengungkapkan perasaannya gitu. Yang ada di isi kepalanya dia ngomong aja, mau itu bagus apa enggak dia ngomong. Contohnya, umpamanya dia mau melukis bunga atau melukis rumah, contohnya menggambar bunga lah, dia mau bikin warnanya kuning, tidak normalnya bunga, dia kalau kita bilang ini bunga kan nggak warna ini, oh nggak, aku maunya warna ini, suka aku gitu kan, karena di sini emang fantasinya dia itu emang harus dia tumpahkan. Kita tidak bisa selalu menganjurkan oh bunga warnanya merah kuning, nggak bisa seperti itu. Anak-anak sini mereka tuh biasa memakai isi kepalanya di manapun, jadi bebas gitu. Kalau kayak kita di Indonesia kan bunga warnanya merah kuning, ya normalnya bunga gitu. Kalau di sini nggak bisa, anak-anak itu emang suka menuangkan sesuai isi kepalanya, idenya gitu. Salah satu yang guru di sini, guru di kindergarten ini selalu bilang gini, contoh pertanyaan yang nggak boleh kita tawarkan ke anak, kita berikan ke anak yang kita udah tahu jawabannya, itu enggak. Mereka bilang contohnya gini, pertanyaan yang sia-sia sebenarnya gitu kan. Aku jemput si Luke ke kindergarten, terus aku tanya, Luke kamu mau pulang apa enggak? Ya tentu aja dia bilang enggak karena dia lagi asik main. Nah, guru di sini bilang kamu nggak pantas, nggak boleh nanya seperti itu karena kamu harus punya yang bikin keputusan. Luka, sekarang kita pulang. Waktunya sudah sore, kita pulang. Jangan kasih pertanyaan yang membuat dia memilih. Kasih pertanyaan tegas, saklek. Kita pulang. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Jangan, Luka kita mau pulang apa enggak? Ya terang aja dia bilang enggak, orang dia lagi asik main gitu kan. Nah, itu tuh juga sesuatu yang baru buat aku. Oh, ternyata emang harus begitu. Sama anak ini jangan kita kasih pilihan yang kita tahu pilihannya itu dia akan jawab seperti itu gitu kan. Iya apa enggak, jangan kasih pilihan seperti itu. Jadi kita yang harus ngambil keputusan di saat yang tepat gitu kan. Contoh, sekarang kita makan malam. Jangan bilang, kamu mau makan malam apa enggak? No, pasti dia bilang, no, aku nggak mau, aku nggak lapar. Nggak gitu. Kita makan malam sekarang. Kalau kamu nggak mau makan malam sekarang, nanti kamu lapar, nggak ada lagi makanan. Seperti itu. Jadi, karena emang kita orang Eropa ini biasanya masak itu sesuai dengan porsi isi orang yang ada di rumah. Kalau kita orang Indonesia kan biasa masak untuk berapa orang, kalau nggak habis buat besok gitu kan. Di sini nggak, 3 orang ya 3 potong daging, kalau nggak habis buang seumpamanya. Tapi kan nggak mungkin dibuang karena porsinya udah pas gitu kan. Nah seperti itu. Kalau kayak si Luke gitu kan, pagi-pagi dibangunin, ayo bangun Luke. Enggak, aku nggak mau. Oke, kalau kamu nggak mau terserah, aku mau kerja, kamu tinggal aja di rumah sendirian. Dia bingung kan, di rumah sendirian mau ngapain. Akhirnya dia bangun deh dengan dengan sebelnya gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi, emang itu udah harus dia bangunnya kan, seperti itu. Nah teman-teman, jadi menurut aku kalau kita mendidik anak itu mendidik dari rumah, bukan udah pas ada di luar. Nah contohnya nih ya, aku pernah nih ngeliat temen, aku nggak bisa ini, anaknya udah gede tapi makannya masih belepetan gitu kan, udah gadis lah ya. Aku bingung ngeliatnya, makan nasinya masih berserakan kemana-mana. Sementara anakku ini, si Luke ini emang dari kecil aku ajarin dia selalu disiplin ya. Disiplin di mana aja makan, jangan belepetan, jangan tumpah-tumpah di mana-mana. Karena anak itu harus mempunyai etika dan mempunyai standar gitu, standar yang tinggi untuk kedisiplinan. Buat aku itu penting banget. Nah cara yang aku ajarkan, aku emang sedikit keras ya, tapi keras aku bukan keras yang barbar, yang mukul pak enggak seperti itu.
aku yang emang tegas gitu. Kadang-kadang suami aku tuh agak bilang, gue bilang, "Loh, kamu nggak usah ikut campur kalau dalam untuk aku ngurus anak, karena kamu nggak ada di rumah. Jadi otoritas untuk jaga anak, ngurus anak itu aku." Gue bilang itu, kamu nggak ada hak. Kamu haknya untuk cari duit aja. Karena suami aku bisa ngerti, karena emang dia jarang ada di rumah kan. Jadi emang total itu ada di tangan aku. Itu aku bersyukurnya situ. Jadi emang aku bener-bener mendidik anak ini emang disiplin. Aku nggak mau dia setiap dia main. Nah, main-main itu kadang-kadang dia bawa mainannya ke ruang tamu. Aku bisa mengerti, toleransi, oke nggak apa-apa. Tapi habis itu kamu harus kumpulin ke kamar kamu balik. Karena Moa nggak mau ruang tamu ini seperti kindergarten gitu kan. Nah, nanti dia sebelum tidur walaupun dia udah pegel, udah ngantuk, tetap dia harus lakukan itu gitu. Kata dia, "Moa, bisa nggak kamu bantuin aku?" Oke, aku bantuin seperti itu. Nah, contohnya lagi kalau dia ke toilet, dia cuci ke toilet. Kadang-kadang anak kecil ini lupa flash toilet kan. "Luka, kok kamu nggak dengar flash toilet sih?" gitu kan. "Oh iya, aku lupa." "Kamu udah cuci tangan belum?" "Oh iya, aku lupa." "Kok kamu lupa tiap hari?" Nah, kalau dia habis sudah cuci tangan, itu aku selalu ajarkan dia untuk lap sekitar toilet itu. Jadi gagang toilet itu besinya itu supaya nggak ada bercak-bercak tangan. Pokoknya aku ajarin dia sedisiplin mungkin dan bersih rapi. Nah, itu dia emang anaknya seperti itu. Aku bukannya bangga-banggain, tapi seperti itu dia anaknya. Rumah ini gak pernah yang seberantakan gimana gitu. Itulah ya, karena menurut aku kalau kita ngajarin anak itu dari rumah, bukan pada saat kita sudah ada di luar rumah dan bertamu ke rumah orang baru kita bilang, "Jangan begini, jangan ini, kamu harus begini." This too late man, too late mommy gitu kan. Harus dari awal, di saat kita ada di rumah, dan di saat kita ada di luar itu sudah lulus gitu ceritanya. Nah, buat ibu-ibu muda, buat ibu-ibu yang mempunyai anak, kalau kalian rasa ini bermanfaat, silakan kalian share ke sosial media yang kalian punya. Kalau kalian rasa itu tidak bermanfaat, ya skip aja, nggak masalah gitu kan. Karena apa yang aku ceritakan ini sesuai fakta dan sesuai yang aku alami, dan nyatanya ada, tidak mengarang-arang dan membuat cerita, membuat video fiktif bohong gitu ya kan. Nah, teman-teman, segitu dulu video kali ini. Bagaimana cara aku ngajarin si Luke part 2. Nanti aku akan bikin part 3-nya juga, karena kalau aku bikin part 1, part 2, part 3 di dalam satu video panjang yang ada lu boret ngedengernya. Oke teman-teman, so buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di share kalau kalian mau share, kalau enggak ya nggak apa-apa. Buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, and di comment. So thank you for watching, see you in next video, bye bye.